Yang juga jadi sorotan kami, saudara, ribuan warga yang tergabung dalam masyarakat Pati Bersatu kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD sebagai bentuk dukungan pada pansus hak angket DPRD Pati, saudara, menuju pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Namun kami mohon kerjasamanya untuk tetap tertib. Semuanya kerjasamanya jangan terprovokasi. Demonstran kembali mendesak Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Mereka juga menuntut ketua partai politik mengawal hingga tuntas proses panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pengunjuk rasa menekankan bahwa unjuk rasa ini dilakukan secara damai. Massa diminta tidak terprovokasi, apalagi melakukan tindakan di luar kendali. Mereka akan tetap bertahan sampai bisa bertemu dengan perwakilan anggota dewan. Jalannya aksi ini, saudara, mendapatkan pengawalan ketat. Polresta Pati menerjunkan 1.200 personel gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga tenaga medis dari Dinas Kesehatan, saudara. Gerbang DPRD ditutup dan dijaga ketat aparat gabungan. Lalu apa saja, saudara, yang menjadi tuntutan warga Pati dalam unjuk rasa kali ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahudin. Selamat petang, Iwan. Bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di sana dan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh warga Pati dalam unjuk rasa kali ini? Dan saudara, memang sejak siang tadi dari Solidaritas Masyarakat Pati Bersatu ini kembali menggelar aksi unjuk rasa yang pada kesempatan kali ini dipusatkan di depan kantor DPRD Kabupaten Pati. Ribuan massa sebelumnya berkumpul di posko pengawalan pansus hak angket dan kemudian bergerak menuju kantor DPRD Kabupaten Pati untuk menuntut atau setidaknya menyuarakan aspirasi mereka terkait salah satunya adalah mengawal hak angket pansus yang saat ini sedang bergulir. Mereka menuntut kepada seluruh partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Pati untuk mendukung secara penuh berjalannya pansus yang sedang bekerja saat ini. Dan ada beberapa anggota pansus yang menurut mereka ini mulai masuk angin. Sehingga kalau misalkan memang tidak mau meneruskan pansus, ini diharapkan segera diganti dengan yang lebih fresh seperti itu. Selain itu, mereka juga menuntut kepada partai pemenang di Kabupaten Pati, yaitu PDI Perjuangan, agar tidak mengganti Ketua Pansus Teguh Bandang Waluyo yang saat ini sudah dianggap sesuai dalam memimpin Pansus. Karena masyarakat sempat mendengar informasi bahwa Teguh Bandang sebagai Ketua Pansus ini akan diganti oleh PDI Perjuangan. Padahal Teguh Bandang selama ini dianggap masyarakat sudah on the track sehingga tidak perlu ada pergantian. Nah, kemudian yang selanjutnya tuntutan mereka adalah kepada Partai Gerindra yang dalam hal ini adalah partai pendukung Bupati Sudewo untuk segera menonaktifkan keanggotaan Sudewo sebagai pengurus DPP Partai Gerindra karena dianggap sudah mencederai masyarakat atas pernyataannya beberapa waktu lalu dan juga kebijakan-kebijakan mereka dirinya yang dianggap arogan oleh masyarakat Pati. Nah, saat ini ya, bisa saya sampaikan bahwa massa masih berkumpul di depan gedung DPRD dan perwakilan dari masyarakat ini sudah diterima di dalam oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pati. Dan terlihat saat ini dari perwakilan dan unsur pimpinan sudah mulai keluar dari kantor DPRD Kabupaten Pati untuk menemui massa. Artinya kita harapkan aksi unjuk rasa yang dalam hal ini mau menyampaikan aspirasi terkait pengawalan kasus hak angket ini bisa berjalan dengan aman dan sesuai dengan tuntutan warga. Seperti itu, Yasin.
Kemudian tadi yang juga mereka desak adalah bisa bertemu dengan anggota Dewan, perwakilan anggota DPRD di sana. Apakah ini sudah terakomodasi, sudah terrealisasi? Ya, dari pantauan saya saat ini, dari perwakilan massa ini tadi sudah diterima oleh unsur pimpinan DPRD dan kami melihat tadi Ketua DPRD Pati langsung yang menerimanya. Mereka sudah melakukan audiensi dan beberapa waktu lalu perwakilan ini bersama unsur pimpinan sudah keluar dari ruang audiensi dan saat ini sedang menemui massa yang berada di depan kantor DPRD. Setidaknya ini bisa meredam massa yang saat ini masih bertahan di kantor DPRD dengan harapan tuntutan mereka bisa segera ditindaklanjuti. Seperti itu ya, Gun. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ilham Miftahudin atas informasinya dari Pati. Usai jeda saudara di Kompas Petang, keluarga Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar marah saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Kabak Ops Polres Solok Selatan Dadak Iskandar. Kompas Petang juga menyoroti soal sejak PN Jakarta Selatan menggugurkan peninjauan kembali dari terpidana kasus penyebaran fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, yaitu Sylvester Matutina, hingga kini ia belum juga dieksekusi oleh Kejari Jakarta Selatan. Lalu apa yang membuat Kejari sulit mengeksekusi Sylvester? Selepas jeda, Kompas Petang kembali. White coffee sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido, do. Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee sugar dulu. Wah, Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu